min itqi al-firaqatin. Kata Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sesaat saja. Sesaat itu ya bisa 1 jam, bisa setengah jam, bisa 15 menit, ya, sesaat saja dudukmu, kata Rasulullah. Fi majlisil almi, syaratnya duduk-duduknya tadi itu fi majlisil ilmi, di majelis ilmu. Nah, ini insya Allah masuk kategori majelis ilmu. La tamassu qalaman, tidak membawa pulpen. Wala taktubu harfan, dan tidak menulis 1 huruf pun. Jangankan nulis 1 huruf, bawa pulpen aja tidak. Ada Rasulullah. Tidak bawa pulpen, tidak menulis 1 huruf. Itu kata Rasulullah, khairun, lebih baik laka bagimu, lebih besar pahalanya bagimu, min itqi al-firaqatin, daripada pahalanya membebaskan 1000 budak. Budak okay? Budak itu rampasan perang itu kalau membebaskan itu luar biasa. Bukan 1 budak itu mahal harganya daripada unta, daripada kambing, sapi gitu. Ini lebih mahal itu daripada membebaskan, menebus 1000 budak. Nah, itu pahalanya lebih besar. Sesaat saja duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mau duduk-duduk di majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi. Karena apa? Thalabul ilmi itu kata Rasulullah fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu, menuntut ilmu, menambah ilmu itu hukumnya wajib. Untuk siapa? Ala kulli muslimin wa muslimatin. Untuk muslim laki-laki maupun muslim perempuan, wajib hukum. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang memperoleh pahala yang besar. Sekali lagi ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para bapak, para ibu, bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa menuntut ilmu itu pahalanya lebih besar daripada harga dunia seisinya. Minat dunya khairun minat dunya wa ma fiha. Masya Allah ya, lebih mahal, lebih besar pahalanya daripada harga dunia seisinya. Siapa yang bisa beli dunia seisinya? Ya, beli tanah 1 kecamatan aja tidak ada yang bisa. Ya kan? Ini lebih besar. Masya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi seperti itu ya. Nah, untuk mengawali insya Allah di malam hari ini, kemarin sudah saya sampaikan kepada Ketua Takbir untuk menyampaikan tema insya Allah malam ini akan kita bahas terkait dengan pentingnya kita menyempurnakan sholat kita. Kenapa? Karena bahaya sekali ketika kita tidak menyempurnakan sholat kita. Nah, Allah sendiri namun berfirman di dalam surat Al-Kahfi 106, 103 sama 104. Oke, 103 104. Surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah SWT. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah kamu mau saya beritahu? Kata Allah. Apakah kamu mau saya beri kabar? Nunabbi'ukum itu memberi kabar. Nabi itu memberi kabar.
Nabi itu memberikan Nabi bil aksanina amala terhadap orang-orang yang amalnya rugi, hidupnya rugi. Aksanina paling rugi hidupnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang amalnya di dunia sia-sia. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Ya. Kita beramal, kita sholat, kita puasa, tapi kata Allah sia-sia. Kenapa demikian? Bisa jadi karena tidak diilmoni, ya, tidak mau menuntut ilmu. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah amal yang bernilai pahala. Sudah sholat lengkap 5 waktu, tapi ternyata kata Allah sia-sia. Nah, ini kan tidak kita inginkan. Karena itu insya Allah kita bersama-sama ini untuk mereview kembali, mengkaji kembali, agar sekaligus untuk nantinya bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita, ya, sholat kita dan lain sebagainya. Untuk tema malam ini insya Allah terkait dengan sholat dan apa-apa yang seputar hal-hal syarat, rukun dan yang membatalkan sholat. Kelihatannya remeh, tapi penting kita. Kita lanjutkan urgensi sholat. Karena waktunya kan terbatas, nanti mungkin dikasih waktu, ada waktu untuk sharing, ya, sharing dan tanya jawab. Mungkin pernah melihat kejadian di mana, gitu ya, kasus-kasus di mana bisa ditanyakan. Kalau bapak ibu bisa didiskusikan di sini, insyaallah. Yang pertama, sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, kata Rasulullah. Waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan. Siapa yang mendirikan sholat dulu, ya, berarti dia mendirikan agama. Sebaliknya siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak yang berbahagia, ya, jangan mengira kemudian, wah, aku kan sudah sholat 5 waktu, nggak pernah bolong. Nah, hati-hati, karena apa? Sudah sempurna enggak sholat kita? Sudah memenuhi syarat rukun, sudah tahu batal tidaknya sudah. Nah, ini perlu kita kaji. Tuh. Jadi sholat itu yang kedua. Ini kalau ada layarnya gitu lebih enak, Ustaz Imran. Tapi belum ada layarnya, ya. Kalau saya di perumahan Marinir itu ada layarnya besar gitu, ya. Jadi kelihatan semua nanti, ya, Pak, bisa saya tampilkan. Kalau tidak ada TV-nya, Ustaz Imran. Wah. Iya. Ya, kapan-kapan insyaallah. Ya. Nah, sholat itu adalah pertama kali dihisab, Bu. Dihisab itu ditanyakan besok di akhirat itu. Jadi kalau sudah dibangkitkan dari kuburan itu yaumul ba'ats namanya. Itu dikumpulkan ke sana, kemudian ditanya, dihisab. Yang pertama kali ditanyakan adalah urusan sholat. Bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya beres semua, insya Allah yang lain-lain tidak ditanyakan, langsung silakan masuk surga. Enak kan? Tetapi kalau sholatnya bermasalah, entah itu masalahnya karena meninggalkan sholat, entah itu masalahnya tidak tahu ilmunya sholat, nah ini nanti semua akan ditanyakan yang lain-lainnya itu detail sekali. Nah, ini sholat adalah pertama. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-sholat, kata Rasulullah. Pertama kali yang dihisab besok di hari kiamat adalah urusan sholat. Yang ketiga, sholat adalah pembeda antara muslim dan kafir.
Sujud kafir itu sholat. Kalau sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah muslim, maka kita akan terikat dengan syariatnya Allah. Harus terikat. Kalau nggak ingin terikat, kafir saja. Allah tidak pernah mengatur orang kafir, silakan bebas, bebas. Kalau kita takut, tapi besok resikonya ditanggung sendiri ya. Ini yang keempat, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah segala macam keji dan sekarang langsung saja syarat wajibnya sholat. Ini syarat wajib sholat. Karena syarat itu dalam sholat ada dua macam. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Baru ada rukun. Syarat dan rukun ini sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Kalau ditinggalkan tidak sah sholat. Satu aja ditinggalkan tidak sah sholat. Sama-sama wajib. Bedanya apa? Kalau syarat itu yang wajib dipenuhi di luar sholat. Kalau syarat itu di luarnya sholat. Tetapi kalau rukun itu wajib dipenuhi di dalamnya sholat. Ini bedanya antara syarat dan rukun. Nah, sekarang syarat wajib. Syarat wajib insya Allah sudah kita ketahui bersama ya. Syarat wajib, satu, muslim, balik, berakal sehat, dan telah sampai dakwah kepadanya. Gitu. Ini. Jadi muslim balik insya Allah sudah paham ya. Sudah balik, sudah bermimpi basah, sudah usia 14 tahun. Kalau belum bermimpi pun, kalau sudah usia 14 tahun itu sudah balik. Kemudian berakal sehat, alias waras, ya, badan gila, nah ini berakal sehat. Kemudian telah sampai dakwah kepadanya, berarti sudah ada dakwah sampai. Kecuali kalau kita mulai lahir dibuang ke hutan umpamanya, ya, dirawat oleh pekerang sampai besar, tidak tahu informasi tentang Islam, tidak pernah tahu dakwah dan lain sebagainya, tidak wajib sholat, tidak wajib apa-apa. Ini telah sampai dakwah. Sekarang syarat sahnya sholat. Tadi syarat wajib, ya. Kewajiban seseorang diwajibkan untuk sholat. Itu karena tadi itu muslim, berakal sehat, balik, dan telah sampai dakwah. Nah, sekarang syarat sahnya sholat. Agar sholat kita itu sah, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sudah masuk waktunya sholat. Nah, waktu sholat sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Sudah ditetapkan waktunya maghrib mulai terbenamnya matahari sampai mega merah muncul. Waktunya isya mega merah muncul sampai terbitnya fajar. Waktunya tibalah waktu subuh terbit fajar sampai terbitnya matahari. Itu waktu subuh. Kemudian waktu setelah matahari agak tinggi sampai matahari di atas kepala, ya, belum sampai lurus, itu waktunya sholat duha. Nah, kita disunahkan sholat duha. Kalau sudah matahari tengah-tengah persis, itu tidak boleh sholat. Itu tidak boleh sholat apa-apa kecuali sholat khusus kayak tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah matahari tergelincir sedikit ke barat, nah masuklah waktunya sholat duha. Sampai kapan? Sampai ketika matahari berada di barat, kita mendirikan tongkat, ya. Bayangkan tongkat itu sama panjang dengan tongkatnya. Kalau kita tongkat, nah begini, sama panjang dengan tongkatnya. Itu habis waktunya sholat duhur. Masuklah waktunya sholat asar. Gitu.
ditetapkan oleh Allah. Kita mauquta, ya, waktu-waktu sholat telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang kedua, syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas. Ya, hadas ada dua macam, hadas kecil, ada hadas besar. Insya Allah sudah tahu suci dari hadas. Nanti kita bahas tersendiri tentang hadas. Ya, ini rinci sekali hadas itu. Bagaimana apa saja yang menyebabkan hadas kecil, apa saja yang menyebabkan hadas besar dan sebagainya. Yang ketiga, suci dari najis. Nah, ini yang rawan, Pak, Bu. Ini paling rawan nih, hati-hati. Suci dari najis. Najis yang harus kita perhatikan, tidak boleh nempel badan kita, itu di 3 ranah. 1 di badan kita, 2 di pakaian yang dipakai sholat kita, 3 di tempat kita sholat. Itu harus suci semua. Ketika ada najis atau kena percikan air kencing pada pakaian kita, maka sholat kita tidak sah. Ini yang rawan, ya. Makanya harus hati-hati ketika buang air kecil, buang air besar. Hati-hati, ya. Dipaskan supaya tidak memercik. Ceboknya juga begitu, harus hati-hati. Kenapa kata Rasulullah? Istanzihu minal baul. Berhati-hatilah kalian terhadap urusan najis tadi itu. Baul itu air kencing, BAK itu. Hati-hatilah. Istanzihu minal baul. Apa karena apa kata Rasulullah? Fa inna ammata adabal qabri minhu. Karena kebanyakan siksa kubur, kebanyakan orang disiksa di dalam kubur itu gara-gara air kencing. Jadi siksa kubur yang paling banyak itu adalah gara-gara air kencing. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati, air kencing kena pakaian, dipakai sholat, nggak sah. Yang keempat, harus menghadap kiblat. Nah, ini syarat sahnya sholat. Kalau tidak menghadap kiblat, tidak sah sholatnya. Kecuali kalau tidak tahu arah. Nah, di tengah hutan, di tengah laut, ya. Bagaimana menghadapnya? Sesuai dengan keyakinan kita. Aku yakin kiblat itu di sana, di timur sana. Ya, hadap sana. Sah sholat. Yang kelima, menutup aurat. Ini syarat sahnya sholat. Harus ditutup aurat. Aurat laki-laki jika tahu dari besar sampai lutut harus ditutup. Karena itu ketika sujud kadang-kadang kan dari belakang itu lutut bisa dari lututnya kelihatan ya. Dan ini hati-hati harus dirapatkan, gitu. Harus di. Nah, itu. Kalau ibu-ibu seluruh badan, ya, kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Itu semuanya adalah aurat. Karena itu ketika rambut ada yang keluar, itu juga tidak sah sholatnya. Ini syarat sahnya sholat. Untuk aurat nanti bisa didiskusikan, barangkali ada yang sekarang masuk ke rukunnya sholat. Nah, rukun sholat ini saya kelompokkan, ya, kelompok akan dados 3 supados gampil diingat-ingat. Oke, rukun sholat ada 3. 1 rukun qalbi, rukun hati. Rukun hati itu hanya ada 1, yaitu niat. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah niat mau apa ini? Nah, sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Nah, di dalam hati. Tuh, 1 rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan. Gitu. Wajib diucapkan ini berarti tidak boleh dibatin. Harus dibaca walaupun di sini. Bismillah. Nah, apa saja? Ada 5. Jadi selama kita
takbir yang pertama kali harus diucapkan, nggak boleh dibatin, nggak boleh. Jadi harus diucapkan Allah. Yang kedua yang wajib diucapkan adalah Fatihah, baca Fatihah yang wajib dibaca. Yang ketiga adalah tahiyat akhir. Dan ingat, ya. Yang keempat adalah sholawat. Ada tahiyat akhir, ada sholawat. Kalau dihitung 4 juga boleh, tidak 5. Nah, tapi di situ tahiyat akhir include dengan sholawat, ya kan? Kan namanya tasyahud itu kan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, baru yang kelima Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sampai situ. Wa ala ali Muhammad itu sunnah Al-Qur'an. Ya, wa ala alinya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang wajib diucapkan. Nah, kemudian ya, tadi yang keempat ya, baru keempat ya. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat. Nah, ada lagi satu. Salam yang pertama. Bukan salam kedua-duanya. Salam yang pertama, ke kanan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang wajib. Ke kirinya berarti selain bacaan-bacaan 5 macam tadi adalah sunnah. Paham ya? Sunnah. Nah, yang sunnah-sunnah ini dibatin tidak apa-apa. Yang sunnah-sunnah ini, gitu ya. Nah, itu sunnah. Kalau gitu, nggak usah tahiyat awal, nggak usah doa-doa, nggak apa-apa, sah-sah, tapi rugi. Kenapa rugi? Sunnah itu definisinya adalah jika dilakukan dapat pahala, jika ditinggal rugi. Allah memberi kesempatan pahala kepada kita yang besar, kita nggak mau mengambilnya, rugi. Gitu. Nah, makanya Allah mengingatkan kepada kita ya, orang-orang yang merugi itu wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia pasti dalam kerugian yang besar. Khusrin itu kerugian yang besar. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan ya, kecuali yang beriman, ya, diberi pahala, mau melakukan dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melakukan. Tadi rukun qalbi, hati, niat. Rukun qauli ada 5. Sekarang rukun fi'li, rukun perbuatan, gerakan. Nah, gitu. Rukun fi'li namanya. Rukun fi'li ada berapa? Hampir semua kegiatan gerakan salat itu adalah rukun, kecuali ngangkat tangan. Ya, gerakan. Angkat tangannya takbir dari rombon itu sunnah. Ngangkat tangannya yang wajib itu takbirnya. Jadi, nah, begini tuh sunnah. Mau rukuk, ngangkat tangan lagi sunnah. Setelah rukuk, i'tidal sami Allahu liman hamidah sunnah. Yang ngangkat tangan itu sunnah. Yang kedua, duduk tahiyat awal itu sunnah. Duduk tahiyat awal. Enggak, duduk tahiyat awal itu sah jalan sunnah. Ya. Itu ini sunnah. Kalau gitu enggak pakai tahiyat awal, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi di pahalanya besar. Terus kecuali angkat tangan duduk tahiyat awal, salam yang kedua gerakannya ini, nah itu sunnah. Yang lain-lain itu adalah wajib. Termasuk yang begini, ini juga sunnah, ya, tidak wajib. Ini terkait dari rukunnya sholat. Termasuk di dalamnya yang wajib adalah tumak
Nina. Tumak nina lah Bu. Tumak nina itu berhenti sebentar, sejenak ya. Allahu Akbar, berhenti dulu. Sami Allahu liman hamidah, berhenti dulu. Allahu Akbar itu tumak nina. Kan ada sholat yang kayak dikejar anjing itu ya. Nah, itu nggak ada tumak ninanya, tidak sah, nggak tumak nina. Ya, karena tumak nina itu adalah termasuk rukunnya, salah satu rukunnya sholat. Tinggi mana tingkatannya tumak nina dengan khusyuk? Kira-kira, ya? Tinggi mana? Tinggi tumak nina. Kalau di khusyuk kan hebat itu hebat memang. Tapi khusyuk itu tidak termasuk salah satu rukunnya sholat. Siapa yang bisa sholat khusyuk betul? Sulit kan, kadang-kadang masih ingat kemana-mana, sah sholatnya. Tetapi kalau tidak tumak nina, batal sholatnya. Lanjut, sedikit yang batalkan sholat. Nah, ini sudah ada woro-woro mau bisa ini ya. Kelihatannya panjang tapi sedikit waktunya dari maghrib sampai isya, ya kan? Nah, batalnya sholat satu, meninggalkan salah satu syarat atau rukunnya sholat. Tadi sudah disebutkan, meninggalkan satu saja batal sholat. Gitu ya. Kemudian berbicara, itu batalkan sholat. Bicara bisik-bisik atau satu kata saja bicara, itu batal sholat. Kemudian makan minum, itu batalkan sholat. Masa ada orang sholat makan sambil minum Allahu Akbar terus makan pisang? Ya, nggak ada. Maksudnya itu tidak seperti itu. Bisa jadi habis makan pisang, habis makan nasi, sholat nggak pakai dibersihkan dulu, ada sisa-sisa makanan ditelan, itu sama dengan makan. Kemudian juga minum. Nah, jadi harus dibersihkan dulu, ya. Supaya tidak ada sisa-sisa makanan di tuh makan minum. Kemudian bergerak-gerak 3 kali berturut-turut yang bukan gerakan sholat, ini batalkan sholat. Bergerak 3 kali berturut-turut yang bukan gerakannya sholat. Nah, contoh ini 1, 2, 3. Nah, ini sudah 3. 1, 2, 3. Itu 3. Itu bisa membatalkan sholat. Bagaimana caranya supaya tidak sampai batalkan umpamanya gatal atau garuk-garuk? Pakai jari-jari nggak masalah. Begini. Begini. 1000 kali nggak apa-apa. Itu bukan begini. Begini batal. Oke. Termasuk, mohon maaf, ini bisa dilihat yang sering kita lihat ketika berdiri dari ruku, iktidal. Begini. Sami Allahu liman hamidah. Awas. Pernah ya? Nah, ini bukan gerakan sholat ini. Bergerak berkali-kali. Ini Sami Allahu liman hamidah. Begitu, oke? Nah, ini penting untuk dipahami. Oke. Nah, itu yang batalnya salat yang umum. Yang khusus ini banyak sebenarnya. Maksudnya khusus itu yang sering tidak diketahui. Contoh, duduk setelah berdiri tegak karena lupa tahiyat awal. Pernah ikut jamaah terus imamnya lupa tahiyat awal terus berdiri, makmumnya subhanallah gitu. Imam yang nggak ngerti ilmunya duduk lagi. Kalau duduk lagi batal sholatnya. Ini yang sering tidak diketahui. Kenapa demikian? Karena duduk
tahiyat awal itu sunnah tadi kan. Sedangkan berdiri tegak itu adalah wajib. Meninggalkan wajib, ngejar sunnah itu batalkan sholat. Ini yang sering tidak diketahui. Bahkan kadang-kadang imam-imam di masjid-masjid itu subhanallah berdiri lah. Atau sudah terlanjur berdiri duduk. Ini yang mengatakan berdiri lagi, ini penting lagi, menggantungkan niat, Pak Bu. Menggantungkan niat itu bisa membatalkan sholat. Bagaimana menggantungkan niat? Ini kok mau jemur pakaian, punya jemuran pakaian di luar, tapi kondisi mendung. Padahal ini sudah punya wudhu mau sholat. Gimana ya ini? Kalau saya sholat, kalau hujan gimana? Yes, ini aja. Saya tak sholat, kalau hujan saya batalkan sholat. Itu menggantungkan niat. Itu sudah batal. Paham ya? Dapat kiriman paket, sudah WA, ini sudah punya wudhu. Ya. Kok datang, mau sholat, nanti sholat batal gitu. Nah, tak sholat aja kalau ada dodok-dodok, saya batalkan sholat. Itu sudah batal, namanya menggantungkan niat. Nah ini yang perlu diketahui, ya. Dan masih banyak lagi. Monggo sampai ini mungkin yang urgen yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang karena mau syahid supaya ada barangkali ada unek-unek yang perlu didiskusikan. Monggo barangkali ibu, monggo kan barangkali ibu-ibu barangkali bertanya. Dari situ nggak apa-apa langsung sampaikan. Atau pernah melihat kejadian apa terkait dengan sholat, ya. Termasuk ini Bapak Ibu sambil mendengar. Oke, monggo. Termasuk ini orang yang jadi makmum masbuk. Ini mesti ada tema sendiri nanti. Makmum masbuk ini penting. Makmum masbuk, kita baru datang jadi makmum masbuk kan imamnya sudah mulai ya, imamnya sudah rukuk, kita baru datang. Nah, terus kita takbir Allahu Akbar. Ini langsung aja ikut rukuk. Tidak usah baca apa-apa, tidak usah baca etika, tidak usah baca Fatihah, langsung pokoknya takbir saja tadi takbiratul ihram Allahu Akbar langsung ikut rukuk. Nah, ketika kita mendapati rukuknya imam dengan sempurna, maka kita dianggap tidak ketinggalan rokaatnya imam. Batasannya mendapati rukuknya imam dengan sempurna. Tetapi kalau kita tidak bisa mendapati rukuknya imam dengan sempurna, maka kita tetap meneruskan sholat tapi dianggap ketinggalan satu rakaat. Contoh, imamnya sudah rukuk, Allahu Akbar, kita baru datang. Ya, kita baru datang, Allahu Akbar. Nah, kita rukuk, imamnya begini. Allahu Akbar. Nah, ini berarti tidak mendapati rukuknya imam dengan sempurna. Ini dianggap kurang satu rakaat kita. Apalagi ada yang biasanya ngejar, ya. Ini sudah gini, ngejar. Nanti tidak nambah. Nah, ini harus diharmoni, ya. Nah, seperti itu contoh-contoh yang sering terjadi di jamaah-jamaah kita. Nah, itu di rakaat pertama bagi makmum yang masuk tadi, ya. Nah, ketika di rakaat kedua, ketiga itu tidak pada rukuk, tapi pada i'tidal. Ini makmumnya sudah rakaat kedua atau ketiga atau keempat, ya. Ini sudah gini, nah ini sampai Allah, nah ini nggak apa-apa.
Nah, yang penting masih menangi iktidalnya imam. Kenapa demikian? Karena di rakaat berikutnya tadi itu tidak ada takbiratul ihram kan. Nah, karena ulama menyimpulkan dari kasus Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika ketinggalan sholat dengan Rasulullah waktu subuh, ya, Sayyidina Ali kan rumahnya agak jauh. Rasulullah sudah sholat subuh sudah lama, takomatnya lama. Diperkirakan sudah ketinggalan sampai ya sudah tidak menangi, tidak bisa mengikuti sholat subuh. Tapi ternyata sampai di situ karena Sayyidina Ali mau berangkat ke masjid itu di depannya ada orang tua, jalannya pelan begitu. Nah, Sayyidina Ali hormat pada orang tua, tidak mau nyalip. Gitu. Ini hormatnya pada orang tua. Gak mau nyari. Ternyata sampai di depan pintu Masjid Nabawi, Masjid Madinah itu, orang tadi itu tidak belok masuk ke masjid, tapi terus. Ternyata orang Yahudi, ada yang meriwayatkan orang Nasrani, bukan orang Islam. Gitu. Akhirnya Sayyidina Ali ketinggalan Rasulullah. Rasulullah posisi masih ruku, gitu. Posisi masih ruku. Terus baru Sayyidina Ali takbir langsung ikut ruku, baru Rasulullah sami Allah, Sayyidina Ali ikut sami Allah. Ternyata pada setelah sujud duduk di antara sujud lagi, Rasulullah masih berdiri lagi, ternyata masih utuh rakaatnya 2 rakaat salat subuh. Sayyidina Ali berarti tidak ketinggalan sama sekali. Gitu. Nah, rukuknya Rasulullah tadi itu terlalu lama. Maka setelah salam Rasulullah terus mungkin pikir-pikir, ada salah satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau rukuk yang pertama pada salat subuh kok tidak seperti biasanya ya Rasul? Kok lama sekali? Itu. Iya ya, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba ada malaikat Jibril itu sayapnya taruh di atas punggung saya. Saya nggak bisa sami Allah, mau gini nggak bisa gitu. Ini hadisnya riwayatnya begitu. Mau ngangkat nggak bisa. Nah gitu. Datanglah malaikat Jibril lagi menjelaskan, ya Rasulullah, tadi itu karena ada sahabatmu, sahabat Ali ketinggalan, ya, karena perjalanan terhalang oleh orang yang sudah tua, hormat pada orang tua. Gitu. Nah, dari sini ulama menyimpulkan bahwa batas kita dianggap mendapati rokaatnya imam itu ketika memperoleh atau mendapati rukuknya imam dengan sempurna. Nah, para ulama menghitung, oh berarti ketinggalan 3 rukun itu sudah dianggap ketinggalan rokaat. Nah, tadi kan ada takbiratul ihram, Fatihah, rukuk. Nah, kalau ketinggalan rukuk berarti ketinggalan 3 rukun. Itu dianggap ketinggalan rakaat. Berarti kalau rakaat kedua, rakaat ketiga kan tidak ada takbiratul ihram. Berarti batasannya ketinggalan iktidal. Jangan sampai ketinggalan iktidalnya. Betul ya? Ini terkait dengan apa? Makmum. Ada yang ditambahkan barangkali? Maaf Ustaz, saya mau tanya mengenai bacaan salam. Itu menurut sunnahnya Assalamualaikum, apa Assalamualaikum warahmatullahi, apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Terima kasih. Oke, ini banyak sekali memang dalam ibadah-ibadah kita itu khilafiyah namanya, ya, namanya khilafiyah. Jadi khilafiyah itu punya landasan masing-masing para imam mazhab seperti itu. Menurut imam satunya cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya. Nah, imam yang lain ditambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Jadi yang ini warahmatullahi wabarakatuh.
diwajibkan tadi itu yang wajib sampai assalamualaikum warahmatullah. Itu yang wajibnya di situ, ya. Di salam tadi. Inilah hebatnya umat Islam itu ya. Waktu sholat kita masih didoakan oleh saudara-saudara kita. Kita juga mendoakan. Salam semoga keselamatan untuk kalian semua. Assalamualaikum. Gitu, ya. Apalagi ketika tahiyat, ya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kisahnya ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ini kisahnya jam berapa nih? Sedikit lagi. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah sampai di sana, Allah Rasulullah mengatakan menyampaikan ini kepada Allah, hormat pada Allah, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi Muhammad. Gitu. Rasulullah memikirkan umatnya, waduh, ya, seakan-akan enggak terima, peduli pada umatnya. Rasulullah menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan gak hanya untuk aku, untuk kita semuanya umatku ya Allah. Wa ala ibadillahi sholihin, dan orang-orang yang soleh-soleh. Nah, jika kita menjadi orang soleh, insya Allah masuk doanya saudara-saudara kita seluruh dunia. Sudah insya Allah kita mungkin sampai bisa supaya tidak molor ya. Kita tutup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bermanfaat ketika ada unek-unek atau apa yang sekiranya kurang paham bisa dicatat, mungkin pertemuan berikutnya bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum